Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Darling, kembali lagi dengan saya yang akan menjelaskan materi mengenai perencanaan dan pengelolaan perjalanan wisata. Nah, untuk saat ini kita akan mempelajari mengenai produk perjalanan wisata Ready Made Tour. Nah, apa itu yang dimaksud dengan Ready Made Tour? Untuk Ready Made Tour adalah paket wisata yang disusun oleh tour operator tanpa menunggu permintaan calon peserta perjalanan wisata. Dengan kata lain, paket ini disusun sesuai dengan apa yang mau dibuat oleh tour operator tanpa menunggu terlebih dahulu permintaan dari wisatawan. Tentunya dengan membuat ready-made tour ini, kita harus juga melihat pangsa pasarnya terlebih dahulu, kemudian trennya pada saat ini apa. Kemudian kita harus survei ke lapangan itu seperti apa kebutuhan wisatawan pada saat ini. Jangan sampai kita membuat paket wisata tetapi tidak diminati oleh wisatawan yang akan berwisata. Kita harus melihat apa dulu paket wisata yang menarik pada saat ini. Kemudian untuk membuat paket wisata ready-made tour ini kita harus menyiapkan tema, kemudian transportasi, destinasi wisata, kemudian akomodasi dan tempat makannya. Nah, tentunya data ini didapatkan dari hasil survei terlebih dahulu. Jadi kita jangan asal membuat tema, kemudian transportasinya juga kita asal membuat transportasi atau memesannya. Kita harus survei dulu untuk siapa transportasi ini dipergunakan, kemudian temanya apa, sehingga tema yang akan kita buat atau paket wisata yang akan kita buat itu cocok dengan wisatawan yang akan berkunjung atau wisatawan yang akan membeli paket wisata ini. Nah, dari data ini kita bisa membuat tour costingnya. Terlebih dahulu kita akan membuat tema. Temanya kita ambil contoh saja. Salah satunya experience the local culture tour 2 day 1 night. Nah, jadi dengan tema ini kita akan membuat salah satu ataupun contoh tour costingnya. Oke, sebelum kita akan membuat tour costingnya, kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan group cost dan apa yang dimaksud dengan individual cost. Karena nantinya kita akan membedakan dulu antara group cost dan individual cost. Yang pertama, yang dimaksud dengan group cost adalah biaya yang menjadi tanggungan kelompok wisatawan secara kolektif. Jadi, tanggungnya ini ditanggung oleh semua wisatawan. Kemudian, ada individual cost, adalah biaya yang merupakan tanggungan peserta secara perorangan. Nah, jadi biaya-biaya ini kita harus tahu dulu komponen biaya ini mana yang termasuk ke group cost, mana yang termasuk individual cost. Sehingga kita akan membuat tabel yang seperti ini dulu. Jadi untuk hari pertama kita akan membuat transportasi, membuat tour costingnya ini. Yang pertama transportasi terlebih dahulu. Nah, transportasi ini termasuk ke dalam group cost, maka kita tempatkan di tabel group cost. Kemudian ada tol dan parking atau guide fee itu kita masukkan ke group cost. Nah, untuk individual cost di sini ada tip guide, kemudian entrance fee, refreshment, lunch, dinner dan kamar. Nah, jadi kita membedakan dulu antara group cost dan individual cost. Kemudian ini untuk hari pertama. Nah, untuk di hari kedua begitu juga sama persis di hari pertama, kita harus membedakan group cost dan individual cost. Jadi untuk transportasinya, kemudian tour guide fee-nya itu harus dimasukkan ke group cost karena ini merupakan biaya tanggungan yang ditanggung oleh seluruh wisatawan. Kemudian individual cost di sini hampir sama seperti yang hari pertama, ada tip guide, kemudian entrance fee, refreshment sama lunch. Nah, di hari kedua ini tidak ada hotel karena sudah selesai untuk wisatawannya. Jadi untuk paket ini hanya untuk 2 hari 1 malam saja. Nah, setelah semua biaya itu terperinci dari mulai group cost dan individual cost,
maka kita akan mendapatkan total group cost dan individual cost. Nah, di sini total untuk group cost ini kita ambil contoh yang di sini ada Rp5.100.000. Kemudian untuk yang individual cost ada Rp1.350.000. Nah, untuk group cost ini kita akan rubah terlebih dahulu menjadi individual cost. Jadi yang 5.100.000 itu kita akan bagi sejumlah packs yang akan kita masukkan ke paket wisata ini. Untuk contoh yang ini kita menggunakan ataupun kita persiapkan untuk paket 15 orang. Jadi 5.100.000 itu kita bagi 15 menjadi 340.000. Nah, ini setelah dari group cost, maka ini sudah menjadi individual cost. Individual cost-nya berarti menjadi 340.000 per individunya. Nah, setelah itu kita gabungkan antara individual cost yang tadi sudah dirincikan dengan individual cost dari group cost yang sudah dibagi. Nah, total cost per packs antara group cost yang tadi ditambah dengan individual cost, maka hasilnya ada di 1.690.000. Ini untuk total cost-nya. Kemudian kita akan menambahkan FOC 1. Nah, FOC ini dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang kita terapkan. Apakah setelah mendapatkan jumlah wisatawannya itu 15 mendapatkan 1 bonusnya, ataupun minimalnya 50 peserta baru mendapatkan 1 FOC. Itu tergantung dari kebijakan tour and travelnya. Di sini kita kasih contoh dengan 15 wisatawan kita sudah mendapatkan 1 FOC. Nah, FOC ini itu biayanya ditanggung oleh wisatawan yang lain, jadi tidak ditanggung oleh tour travelnya. Nah, untuk mencari FOC ini karena kita yang total costnya yang tadi yang 1.690.000 itu dibagi 14 karena satunya itu gratis. Nah, jadi kita mendapatkan FOC-nya itu per 1 orang, berarti tambahannya itu ada di harga Rp112.667. Jadi 1 orang itu dia mendapatkan gratis, tetapi yang 14 orang ini menanggung biaya yang 1 orang tadi. Nah, jadi untuk total cost untuk 14 orang itu di plus 1 FOC itu ada di angka 1.800.000 sekian. Nah, kemudian harga ini kita akan menjualnya di agen. Nah, tentunya agen juga harus mendapatkan komisi. Di sini ditetapkan komisi untuk agen itu 10%. Maka perhitungan untuk agen commission ini 10%. Setelah ditambah 10% dari total cost plus 1 FOC itu dapatlah 2 juta sekian. Kemudian setelah agen commission 10%, kita akan mendapatkan markup 10%. Nah, markup ini tidak hanya konotasinya negatif. Markup ini bisa untuk menutupi biaya yang lainnya ataupun biaya operasional lain. Misalkan di perjalanan itu ada accident ataupun ada miskomunikasi antara tour travel dengan hotel ataupun dengan restoran, sehingga ada kesalahan, salah satu kesalahan komponen biaya yang tadi ada kesalahan dan kita harus menanggung. Nah, maka kita bisa mempergunakan markup ini yang 10%, tetapi kita harus mengusahakan markup ini tetap menjadi keuntungan perusahaan. Nah, setelah markup ini, kemudian ada tax and service, kita tetapkan 2%. Jadi, tax and service ini yang menanggung itu tentunya wisatawan. Jadi, kita hanya mengalokasikan tax and service itu ke komponen biayanya. Nah, setelah komponen-komponen ini disusun, maka kita akan mendapatkan biaya atau selling price-nya itu per orang ada di harga Rp2.270.000. Nah, ini belum dibulatkan. Kalau misalkan kita mau dibulatkan ke atas, berarti harga jualnya untuk 1 orang itu bisa mencapai Rp2.300.000 kalau dibulatkan ke atas. Nah, ini harga untuk 15 orang. Bagaimana caranya? Kita
agar menjual paket ini lebih murah. Nah, berarti kita harus menjualnya itu lebih dari 15 orang. Bisa 20 ataupun 25 orang. Karena ini perhitungan harganya untuk 15 orang, maka grup costnya ini tinggi, jadi 340.000. Nah, kalau misalkan kita mengacu kepada grup cost, di sini ada transportasi. Di sini kita menggunakan bus yang 29 seat. Ini kapasitasnya 29, tetapi dipergunakan untuk 15 orang. Nah, makanya biayanya untuk grup cost itu lebih tinggi. Nah, kalau kita mendatangkan wisatawan misalkan 25 orang, nah berarti kan untuk pembaginya lebih banyak, jadi grup costnya itu lebih kecil. Nah, sehingga total biaya yang didapatkan atau harga jualnya itu bisa lebih murah. Nah, makanya kenapa untuk yang study tour, kemudian untuk yang corporate yang jumlahnya ratusan orang itu dia bisa menjual harga yang lebih murah, karena dengan jumlah wisatawan yang banyak, maka untuk pembaginya juga banyak, jadi grup costnya itu lebih kecil bandingkan dengan 15 orang dengan kapasitas bus yang 29, maka grup costnya itu lebih tinggi, akan berpengaruh kepada harga jualnya. Jadi harga jualnya untuk 2 hari 1 malam ini ada di harga Rp2.300.000. Kalau misalkan kita menghitung untuk 25 orang, mungkin bisa ada di angka di bawah 2 juta, bisa 1,5 juta ataupun di atasnya. Itu tergantung siasat dari yang membuat paket wisatanya. Nah, mungkin ini saja untuk yang tour costing, materi tour costing hari ini. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.